pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting yang alhamdulillah kali ini bertepat di SMA Muhammadiyah Gisting. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di sore hari ini tepat di puasa yang ke-18 atau puasa yang ke-19 buat Muhammadiyah, kita bisa berkumpul di aula SMA Muhammadiyah Gisting dalam rangka pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting. Baiklah, di sini saya selaku membawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah, yang kelima lelang tanah makam, yang keenam penutup. Sebelum acara pengajian Ramadan ini kita buka, marilah sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Mizan. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
فلا يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Pak Faizan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gisting kepada Bapak Muhammad Ibnul Qayyim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pimpinan PNOPCM yang sempat hadir pada sore ini yang saya hormati, majelis-majelis pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting yang saya hormati, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Gisting, SD SMP Muhammadiyah 2 Gisting, dan BMT Sabil Mutakin, wabil khusus yang saya hormati sebagai tuan rumah pada pengajian kita pada sore hari ini, Bapak Ibu anggota pengajian Ramadan pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita bisa melaksanakan salah satu program dari Majelis Tabligh, yakni pengajian Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah di yaumil akhir kita dapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting, perlu kami informasikan bahwasannya pada Ramadan 1445 Hijrah ini baru kita laksanakan kembali pengajian Ramadan yang sempat vakum beberapa tahun belakangan terakhir ini, karena memang COVID ya di tahun 2019 sampai 2022, sehingga pengajian Ramadan itu serta-merta secara otomatis juga ikut berhenti. Dan pada program tahun ini alhamdulillah pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting mengadakan kembali, menghidupkan kembali pengajian Ramadan kita. Namun pada kesempatan Ramadan kali ini dipadatkan. Jadi biasanya kita dalam satu Ramadan itu sampai 5 kali pengajian, karena kita mempunyai 5 aum ya, dari SD, SMP, SMK dan SMA, dan pondok pada tahun ini juga ada beserta BMT. Ini kita padatkan. Yang pertama diadakan di SMK Muhammadiyah Gisting, tuan rumahnya SMK dan SMP. Lalu yang kedua tuan rumahnya SD Muhammadiyah dan Pondok Sabil Mutakin. Dan yang terakhir ini kita SMA Muhammadiyah Gisting, SMP Muhammadiyah 2 Gisting, dan BMT Sabil Mutakin. Alhamdulillah, walaupun istilahnya baru pertama kali, kita melihatnya cukup antusias. Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting dalam hal ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMA Muhammadiyah Gisting, SMP 2 dan Sabil Mutakin yang pada kesempatan sore ini ditunjuk menjadi tuan rumah
dan tentunya menyiapkan segala sarana dan prasarananya. Itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada aum yang sudah ditunjuk tadi, dan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ilmu ini menambah hasanah pengetahuan kita dan menambah iman kita dan keyakinan kita bahwasanya di bulan puasa yang suci ini kita bisa melaksanakan aktivitas keagamaan kita yang insya Allah akan menambah pahala buat kita. Yang kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Dan yang terakhir yang perlu kami informasikan bahwasanya PR dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting ini banyak ya Bapak Ibu sekalian, dan cukup berat. Tentu tanpa ada kolaborasi dan partisipasi kita semua ini menjadi beban yang sangat berat, tetapi kalau kita sama-sama untuk mencarikan solusinya, dan insya Allah ini bisa keluar dari problemnya atau problem solvingnya. Belum selesai kita mengerjakan PR-PR kita itu, kemarin juga kita dapat musibah yakni kebakaran di SMP Muhammadiyah 1 Gisting. Di bagian belakangnya kita tidak tahu, wallahu alam, mungkin di balik ini semua ada hikmah yang besar, mudah-mudahan, karena kemarin majelis Dikdasmen sudah memprogramkan bagaimana kalau ada wacana nanti SMP Muhammadiyah untuk berbenah lebih bagus lagi seperti hal-halnya teman-teman yang lain atau aum-aum yang lain. Nah, mudah-mudahan hikmahnya dari kebakaran itu seperti itu, mudah-mudahan, dan kita tentu akan sangat bersyukur dengan apa yang terjadi ini sudah merupakan takdir Allah, dan Allah lebih tahu apa yang Dia kehendaki. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting ini batas waktu atau bahasanya itu, batas akhir pembayaran tanah makam itu sekitar bulan April ini. Jadi masih terhutang 150 juta. Jadi bingung ini pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting ini, sehingga usul dari majelis tabligh bagaimana di setiap pengajian-pengajiannya kita sisipkan lelang. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang mempunyai kelapangan rezeki bisa untuk memberikan rezekinya untuk pembebasan tanah makam. Dan setelah kita kalkulasikan hutang 150.000 tersebut, kalau ya mungkin Bapak Ibu punya rezeki yang banyak gitu ya, tanah makam itu per meternya setelah dihitung 250.000. Monggo Bapak Ibu yang banyak ada kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa menginfakkan mungkin 1 meter, mungkin 2 meter yang nanti kita akan adakan lelang. Itu ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit nanti akan membantu pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting untuk mencarikan solusi ini. Dan kemarin sudah kita rapat pimpinan pleno nanti ini Pak Usop Wibisono, bahwasanya nanti kita juga ingin mengadakan majelis tabligh akbar lah, atau halal bihalal yang mungkin akan kita adakan di Al-Munawwarah dan mengadakan itu lelang di bulan Syawal nanti. Itu harapan kita nanti bisa maksimal lah, sehingga di bulan April nanti kita bisa menutupi hutang pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting ini. Mungkin itu sambutan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Akmaluddin MPD. Kepada Bapak Akmaluddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله أيضا في الحديث الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya hormati Ketua dan anggota Pleno Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gisting, yang saya hormati Kepala-Kepala AUM yang sempat hadir mulai dari SD, SMP, SMA, SMK dan Pondok Pesantren Sabil Muttaqin, ditambah dengan AUM PMT Sabil Muttaqin. Dan yang saya hormati para ketua-ketua majelis dan para anggota serta Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di AUM dan bapak-bapak dari ranting-ranting di sekitar Kota Dalom, Lambau, kemudian Purwodadi serta Campang yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa menayangkan ataupun menggunakan LC. Terus terang saja saya baru tahu ini tadi kalau saya yang mengisi. Ya meskipun sudah ada jadwal, cuman saya nggak baca-baca WA-nya. Cuman tahunya undangan pengajian gitu aja. Jadi ini juga sudah ada warning juga tadi dari Pak Yusuf. Dikasih waktu berapa menit ini? Karena katanya jangan lama-lama. Saya paling senang kalau nggak lama-lama ini. Kita berbuka puasa sekitar jam 18-12 menit ya. Insya Allah saya paling jam 18-10 sudah selesai. Ya. Bapak Ibu, para hadirin yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu senantiasa bersyukur ke atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik itu nikmat berupa keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan dan kemampuan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita saum di bulan Ramadan yang tadi sudah disampaikan. Ini sudah memasuki hari yang ke-19 bagi yang puasanya mulai hari Senin. Tapi tanggal 1 apa tanggal berapa itu? Tanggal 1 ya, 1 Ramadan. Dan yang 18 hari juga tanggal 1 juga ya, hari Selasa. Ya, jadi itulah, mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmat Allah, kita akan ditambah berkah, ditambahkan nikmat itu. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kemudian sholawat serta salam marilah kita sama-sama memohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, dan kita berharap agar selalu istiqomah atas ittiba, ya, untuk ittiba atas syariat beliau. Dan kita pun berharap mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Kalau kita sudah diakui sebagai umatnya, insya Allah kita pun akan diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya hanya akan mengupas sedikit tentang bagaimana bisa terjadi perbedaan di dalam menetapkan kapan masuknya bulan Ramadan, kapan masuknya bulan Syawal, dan seterusnya. Karena ini memang sudah tradisi di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia akan selalu terjadi perbedaan-perbedaan di dalam menetapkan awal beribadah di bulan Ramadan, karena beranjak dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'abdiru fa in ghumma alaikum faqdurulah. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya kembali, maka berbukalah, berfitrilah. Nah, jadi aftiru itu artinya berbuka. Meskipun kadang-kadang diartikan dengan makna yang lain, katanya kembali ke fitrah. Ya, silahkan saja. Tapi yang jelas aftor itu artinya makan, sarapan, futur itu sarapan. Ya, jadi fa'aftiru, maka makan kembali, artinya kita biasa makan siang, ketika kita melihat hilal di bulan Ramadan maka berpuasalah, dan ketika kita melihatnya kembali maka makan lagi, yaitu makan siang lagi, artinya kita berbuka. Wa in ghumma alaikum faqdurulah. Nah, apabila terjadi kalian tidak bisa melihat hilal, mungkin karena mendung atau hujan atau tertutup awan, maka kira-kirakanlah. Nah, kata-kata faqdurulah ini yang menjadi dasar perbedaan antara yang satu menggunakan ruqyah metodenya, ada yang lain menggunakan metode hisab. Nah, maka ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita nggak tahu ini orang Islam, loh kok iso ya ini? Padahal bulannya satu, mataharinya satu, nabinya satu, Allahnya satu, kok bisa beda? Nah, ini dinamika di dalam beragama. Pemahaman-pemahaman yang ada di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah ini yang menimbulkan para mujtahid berijtihad, menggali hukum-hukum yang belum kelihatan jelas. Karena ada sesuatu yang belum qat'i, ya, ini harus perlu digali. Ada apa? Bagaimana? Maka perlu ada ijtihad. Maka ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada hadis yang mengatakan fa'akmilu iddata salasin. Maka istiqmal, genapkan bilangan bulan itu yang berjalan itu sebanyak 30 hari. Nah, maka Sya'ban
Kalau kan biasanya kalau ru'yah itu di tanggal 29. Kalau hari itu tidak kelihatan, maka digenapkan sampai 30 hari. Nah, ini yang pertama, istiqmal. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan bahwa kata Rasulullah, kami ini umat yang ummi, umat yang buta huruf, umat yang enggak ngerti ilmu pengetahuan. Artinya dalam artian hitung-hitungan lah, seperti itu. Kami hanya tahunya bulan itu cuma segini atau segini. Artinya kalau enggak 30, 29. Nah itu aja, ini kata Rasulullah. Kami umat yang ummi, kami enggak ngerti masalah hitung-hitungan. Nah, secara implisit bahwa kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada makna yang tersembunyi. Kalau seandainya mereka pada saat itu bisa melakukan hitung-hitungan, pasti mereka pakai. Nah kan seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan kami ini umat ummi, umat yang buta huruf, umat yang nggak ngerti metode hitung-menghitung itu. Nah, jadi sekarang sudah banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah canggih mengenai astronomi. Sudah bisa diprediksi, sudah bisa ditetapkan peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bumi ini konstan, tetap. Maka sudah bisa diprediksi kapan kembalinya benda langit yang tadinya muter dari timur ke barat atau dari barat ke timur, kembali ke titiknya semula. Sama aja secara logika ringannya, jarak antara Gisting dengan Pesawaran, Kota Agung Gisting dengan Tataan misalnya, itu taruhlah 40 km. Kita perintahkan kawan kita berangkat dari Gisting ke Pesawaran atau ke Gedung Tataan tadi, itu dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan jaraknya dari Gisting ke Tataan 40 km misalnya. Kira-kira berapa jam dia nyampe? 1 jam sudah pasti. Dari Gisting jam 10 nyampe Tataan jam 11. Nah, inilah secara logika awamnya. Nah, sementara perputaran langit, perputaran matahari, perputaran bulan, perputaran bumi itu sudah konstan juga, tetap. Bisa diprediksi kapan dia kembali. Maka seharusnya kita yang hafal surah Yasin, yang tiap malam Jumat Yasinan, kan sudah hafal. Saya lihat kalau orang Yasinan sudah nggak pakai Quran lagi, sudah ngelotok lah. Ada yang pakai HP? Iya, HP juga Quran Pak, meskipun dia bukan mushaf, tetapi Quran karena tulisannya ada. Ini sudah hafal, sudah hafiz. Kita lihat di ayat, kalau saya belum hafal, saya harus baca. Aduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, dan matahari itu berputar li mustaqarrin laha, di tempat peredarannya. Zalika takdirul azizil alim. Itulah yang sudah ketetapan dari Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah ini kan sudah jelas, alam bumi ini sudah matahari sudah ada tempat peredarannya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamar,
dan bulan moon ya, bukan mon tapi moon, apa namanya, solar, bukan solar, lunar, bulan lunar, solar itu matahari. Wal qamara qaddarnahu manazil, telah kami tetapkan manazilahnya, tempat peredarannya. Hatta ada kal urjunil qadim, sehingga dia sampai kepada titik dia bermula, dia akan kembali seperti semula. Nah itu kan makanya bulan dari awal itu kecil, lama-lama besar, lama-lama full. Itu yang disebut dengan purnama, full moon. Sampai dia kembali lagi ke titik yang semula, kecil lagi seperti tandan yang semula. Ini kata Allah. La syamsu yang baghilaha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Dan matahari itu tidak akan bisa mendapati bulan, nggak bakal ketemu, karena memang sudah ada garis edarnya masing-masing, meskipun kelihatannya kok dekat gitu ya, padahal jaraknya jauh sekali. Antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar, dan malam tidak bisa mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya yang sudah ditetapkan. Ini artinya kan jelas peredaran matahari, peredaran bulan, bumi, dan benda langit inilah yang mempengaruhi kapan kita beribadah. Contoh, kita sholat siang, matahari berada di atas kulminasi. Begitu dia sudah lewat dari titik kulminasi, geser sedikit ke arah barat, maka masuklah waktu zuhur. Ketika bayang-bayang matahari sama panjangnya antara benda dengan bayang-bayang matahari itu kan, itu maka masuklah waktu asar. Dan apabila matahari sudah tenggelam, masuklah waktu maghrib. Pertanyaannya, pernahkah kita ketika mau sholat ngintip dulu mana matahari udah lewat apa belum? Kalau di kebun, dan matahari pun nggak bisa diprediksi secara urfi, kebiasaan. Karena hari ini dengan 2 minggu yang akan datang sudah berbeda. Hari ini bayang-bayang matahari itu bisa di sebelah selatan. Mungkin 2 minggu yang akan datang bayang-bayangnya sudah di tenggara. Nah, karena matahari kadang-kadang berada di selatan, kadang-kadang berada di utara. Makanya perbedaan siang dan malam ini nggak sama. Hari ini tanggal 29 Maret. Waktu maghrib jam 18.12. Waktu subuh jam 4.50. Taruhlah segitu. Nanti 2 minggu yang akan datang, maghribnya sudah 18.01 atau 18.00. Ya. Kenapa? Mataharinya sudah bergeser ke arah utara. Sekarang matahari berada di selatan, makanya siang agak panjang di bagian kita. Orang Indonesia, kita ini berada di garis khatulistiwa. Khatulistiwa itu berasal dari bahasa Arab. Khatul istiwa. Khot itu artinya garis, istiwa itu pertengahan, tapi di Indonesia disebut khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Iya. Nah,
Ketika matahari berada di selatan, maka siang lebih panjang daripada malam. Nanti begitu matahari bergeser ke arah utara, maka bagian kita siangnya lebih pendek daripada malam. Bahkan maghrib belum jam 6 sudah maghrib. Dan kita hanya bergeser cuma 20 menit. Tapi yang kasihan bagian belahan bumi bagian utara atau di bagian selatan. Apalagi kalau pas puasa begini. Bisa mereka itu puasanya 18 jam. Paling cepat 16 jam. Kalau kita kan cuma 14 jam Pak Haji ya. 14 jam. Dari jam 4 atau jam 5 sampai jam 6. Itu cuma 13 jam. Mereka sampai 16 jam bahkan 18 jam. Jadi tidurnya cuma 2 jam. Baru tidur 2 jam sahur, imsak. Nah, inilah maka harus kita ketahui kenapa sering bisa terjadi. Jangan sampai kita bertanya, loh, kok semakin hari, semakin tahun semakin maju ya puasanya. Jangan-jangan ini tanda-tanda mau kiamat ini. Tahun kemarin Lebaran tanggal 24 April. Ya. 21 April ya, pas hari Kartini. Tahun ini kok tanggal 10. Kok cepat nambah maju. Nah ini karena nggak paham. Karena apa? Selisih antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu 11 hari. Jadi kalau tahun Masehi itu 365 1 tahun, tapi kalau tahun Hijriah hanya 354 hari. Nah ini maka tiap tahun selisihnya 11 hari. Nanti tahun depan Lebarannya mungkin tanggal 31 Maret tahun 2025. Kalau tahun ini Lebaran tanggal 10 April. Nah, jadi itu. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Nah ini. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, wal qamara nura, dan bulan bercahaya. Di sekolah-sekolah kan begitu ya. Jadi yang bersinar itu matahari, bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Sudah betul itu, ngikuti Al-Quran. Padahal Nabi sendiri nggak pernah sekolah, tapi kok tahu ini wahyu yang asli itu seperti itu. Mereka tidak dilakukan la raiba fiha. Wa qaddarahu manazila, dan kami tetapkan tempat-tempat ya manazil peredaran matahari dan bulan, li ta'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian itu tahu perhitungan tahun dan perhitungan waktu ini. Maka Allah menjadikan matahari, bulan dan bumi ini berputar seperti itu untuk kita tahu kapan masuknya awal bulan, kapan masuknya kita mau beribadah sholat dengan matahari dan bulan. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang belum menerima ini, karena dianggap sesuatu yang baru, dan yang baru dianggap bid'ah. Bukan itu masalahnya. Kalau kita mau konsisten, tidak hanya Ramadan, tidak hanya Syawal, tidak hanya Dzulhijjah yang harus kita ru'yah. Tiap bulan kita ru'yah. Kenapa enggak istimbat tiap bulan? Sidang isbat tiap bulan. Kapan kita mau 1 Muharram? Biar jelas tahun barunya. Ya kan Pak Haji ya? Karena tanggal 10 kita sunnah puasa. 10 Muharram.
nggak ada anggarannya cuma 2 kali. Proyeknya itu bulan apa namanya, Syawal, Ramadan sama Dzulhijjah, 3 bulan itu ada anggarannya. Kalau untuk yang lain nggak ada anggarannya. Dan ini ngabis-ngabisi anggaran. Kalau sudah jelas, kalau memang mau ru'yah, nggak perlu ada kalender, ya kan? Besok kita bikin kalender setelah ketahuan bulannya muncul, baru ditetapkan, di-share di grup masing-masing. Besok tanggal 1 sampai sebulan. Tapi kan enggak. Dari tahun 2000 sudah ada tahun 2026 untuk kalender yang dicetak. Nah ini, tapi kita nggak konsisten. Sama dengan kita juga ikut-ikutan bikin jadwal imsakiyah Kabupaten Tanggamus, di-share di grup Muhammadiyah. Padahal sudah jelas. Kita tiap hari kan sudah jelas ada jadwal sholat. Itu jadwal sholat sudah jelas, nggak perlu kita rubah. Imsak itu apa? Menahan itu sama dengan puasa. Berarti jadwal puasa kan begitu. Jadwal puasa itu seharusnya pagi tadarus surat apa, siang tadarus surat apa, ya kan begitu jadwalnya. Bukan sahur jam berapa, apa namanya, imsaknya jam berapa, subuh jam berapa. Padahal imsak itu subuh itu, ya. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai terlihat oleh kalian itu fajar di waktu subuh. Nah itu seharusnya yang kita pegang. Bahkan kata Rasulullah, ketika para sahabat lagi pada makan, sudah masuk waktu subuh, selesaikan dulu makanmu baru sholat. Artinya sudah azan. Kita kan enggak. Kecuali kalau itu yang jadwalnya yang imsakiyah itu jam berapa? Jam 4.30 sekian menit. Itu adalah warning aja, peringatan. Hati-hati sebentar lagi mau subuh. Itu. Tapi kan masyarakat beda. Ketika mendengar sirine, kalau dulu waktu Covid mah nggak heran lagi ya. Jangan-jangan itu jenazah lewat nih. Kalau sekarang pas puasa langsung berhenti makan. Dilepeh lah. Sudah hampir di tenggorokan dilepeh. Nah itu. Padahal itu hanya warning aja, peringatan. Dan batasnya kita berpuasa adalah fajar. Itu Al-Baqarah yang sering dibaca itu. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyanakumul khaytul aswad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai kelihatan oleh kalian itu garis putih dan garis hitam di waktu fajar. Sudah berapa menit ini Pak Aizub? Masih lama ya. Nah, kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah itu walitukmilul iddata, genapkan hitungannya. Ya genap itu 2 macam tadi. Kalau enggak 30, 29. Tidak genap itu harus 30. Genap itu artinya sempurnakan jumlah bilangan bulan itu 30 atau 29 hari. Setelah itu baru kalian bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum, sebagaimana yang telah dihidayahkan, ditunjukkan oleh Allah kepada kalian. Nah makanya malam Lebaran itu kita
takbiran, mulai dari terbenamnya matahari sampai besok dilaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, tapi kadang-kadang kita ya diam aja, cuman dengerin aja orang takbiran atau nonton di TV. Di lapangan juga saya perhatikan begitu, yang takbiran cuma imamnya doang, Pak Wahyu yang capek, yang lain cuma dengar sami'na wa ata'na. Ini sunahnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saya tadi bawa laptop ataupun ada LCD, saya bisa tayangkan bagaimana proses kita menghitung. Yang secara manual aja, yang gampangnya saja, sekedar perbandingan tarikh saja, itu cuma 5 langkah, menggunakan kalkulator bisa. Cuman alhamdulillah saya baru tahu. Ya. Jadi dengan perbedaan-perbedaan ini kita harusnya mengambil hikmah. Tapi jangan juga dikatakan bahwa ikhtilafi ummati rahmatun, perbedaan di umatku itu adalah rahmah. Itu hadisnya masih dipertanyakan. Itu mengundang, memancing perbedaan agar kita ini selalu berbeda, padahal Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki apa? Kuntum ummatan wahidah. Kalian itu adalah umat yang satu. Bahkan Al-Quran mengatakan jangan kamu berpecah belah, ya kan? Ali Imran itu mengatakan jelas. Kok kita malah membumbu-bumbui hadis itu gitu loh. Ikhtilafi ummati rahmah, akhirnya semua berbeda terus, ribut terus, karena memang dari pernyataan hadis yang nggak jelas tadi itu mau tuh hadis yang ditinggalkan. Memang secara kalimat bagus, memang ada hikmahnya. Rahmah itu artinya kasih sayang dari Allah, biar kita ini belajar dari perbedaan-perbedaan itu. Tetapi kebanyakan tidak begitu. Dengan perbedaan ini justru memperenggang persaudaraan, bahkan permusuhan. Gap antara yang kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, saling menjelekkan, saling menyalahkan, menuding ini dan itu dan sebagainya, sehingga mempertajam perbedaan itu dan mengakibatkan perpecahan di dalam umat Islam. Padahal kita harusnya saling menggali itu, belajar kenapa kok bisa berbeda. Ternyata itu tadi, metode yang dipakai berbeda dan kriterianya pun berbeda. Di Indonesia ada namanya Mabims, ya. Mabims itu ada Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Empat negara. Mabims. MA Menteri Agama, B Brunei, I Indonesia, M Malaysia, S-nya Singapura. Mereka bersepakat kalau dulu itu masih 2 derajat. Nah sekarang ditambah lagi 3 derajat, tambah jauh lagi perbedaannya dengan Muhammadiyah yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Nah karena hisab ini ada macam-macamnya, ada hisab hakiki, ada hisab urfi. Kalau urfi itu tadi sesuai dengan kebiasaan, misalnya Muharram 29 hari, Safar 30 hari, Rabiul Awal 29 hari, Rabiul Akhir 30 hari, dan seterusnya. Jadi 29, 30, 29, 30, 29, 30, dan seterusnya.
dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Tapi menggunakan hisab hakiki tidak seperti itu. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 baris. Nah, tergantung dari posisi hilal. Nah, ada hisab hakiki wujudul hilal, kemudian ada hisab hakiki imkanur ru'yah. Nah, di Indonesia menggunakan hisab hakiki imkanur ru'yah, artinya kemungkinan masih bisa di ru'yah. Kalau Muhammadiyah enggak perlu ru'yah. Cukup wujudul hilal, asal dia positif, lepas dari 0 derajat, masuk tanggal 1. Nah, ini. Maka sebenarnya sama-sama ru'yah. Yang pemerintah atau NU itu ru'yah. Muhammadiyah juga ru'yah, tapi metodenya beda ru'yahnya. Kalau mereka ru'yah bil fi'li, kita ru'yah bil ilmi. Melihatnya dengan ilmu, bukan melihat dengan mata. Karena kalau kita melihat dengan mata, banyak kekeliruannya. Karena sangat-sangat tipis itu di atas ufuk. Apakah itu cahaya matahari, bayangan matahari, atau benda langit yang lainnya? Bisa saja galaksi-galaksi yang lain, bukan bulan yang dilihat. Itu kalau menggunakan mata. Apalagi teropongnya teropong zaman Belanda. Nah, ini. Sudah ketinggalan zaman. Itu udah nggak kelihatan lagi. Udah kabur banyak debunya. Nah, ini. Nah, kenapa saya katakan ru'yah bil ilmi? Kita menggunakan ilmu pengetahuan ru'yah tadi. Kan sudah diketahui tadi. Peredaran matahari sudah jelas, peredaran bulan sudah jelas, kecepatan jalannya juga sudah jelas. Bisa dihitung. Sama halnya dengan Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ru'yahlah, kan gitu. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, melihat saya sholat itu berarti kan menggunakan mata. Pernahkah ada di antara kita yang ketemu Nabi sholat? Kan nggak ada. Tapi ru'yahnya pakai apa? Ilmu. Kita buka kitab-kitab hadis Rasulullah. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ketemu bagaimana Rasulullah sholat. Nah, artinya ru'yah itu tidak mesti harus menggunakan aini secara zahir, tetapi bisa menggunakan ilmu secara batin, keilmuannya. Nah, mungkin itu yang dapat. Meninggal acara saja sudah penutup. Sebelum ditutup acara ini, saya selaku membawa acara, apabila dari awal sampai akhir ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Marilah kita tutup pengajian ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri nul qalam yang surun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.